kasih Tuhan, belakangan ini saya mengamati banyak sekali video-video khotbah yang sedang diincar oleh anak-anak Tuhan itu yang sifatnya nubuatan atau berbau ramalan, apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, bahkan kalau bisa 20 tahun ke depan. Kenapa hal ini, kecenderungan seperti ini bisa muncul? Karena kita dalam tekanan kondisi. Banyak yang mempertanyakan sampai kapan COVID ini akan selesai. Dari tahun lalu pertanyaan yang sama selalu berulang-ulang ditanyakan orang, kapan badai ini selesai? Dan sampai kapan kita itu harus berputar-putar di padang gurun seperti ini. Saya terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan yang pernah berkata begini, kamu pengen tahu, mencari kehendak Tuhan untuk kamu. Kamu ingin mengerti apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Nah, menariknya dia berkata begini, kalau kamu pengen tahu kehendak Tuhan, maka carilah kehendak Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Maksud yang dia ingin sampaikan ke kita adalah begini, kadang-kadang kita tuh terlalu fokus mencari kehendak Tuhan sampai jauh ke depan. Seringkali kehendak Tuhan itu dalam bentuk yang sederhana, mengenai hal-hal yang sederhana, yang apa yang harus kita lakukan beberapa menit kemudian, beberapa waktu kemudian. Saya untuk memperjelas ini ingin mengungkapkan pada saudara satu cerita di Alkitab, di mana kita akan melihat bagaimana cara Tuhan itu menuntun. Nah, banyak orang selalu bertanya, saya harus memulai dari mana? Saya harus melakukan apa? Mudah-mudahan dari kisah ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua, terlebih di masa-masa pandemik seperti ini, apa yang harus kita lakukan sehingga kita itu masuk di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita itu mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saya mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-9. Kita akan melihat beberapa ayat secara berlompat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel bin Zerot bin Bechorat. Kemudian dituliskan seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Nah, kita tahu sedikit latar belakang dari Saul, ternyata berasal dari keluarga yang berada, keluarga kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 2 memberikan kepada kita sebuah foto, gambaran. Saul itu seperti apa? Gagah, ganteng, tinggi besar, kekar. Nah, anak orang kaya. Ayat 3 menceritakan Kish ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Jadi ini background cerita sebelum Saul itu diurapi oleh Samuel menjadi rajanya orang Israel. Kita sekarang melompat ke ayat yang ke-15. Ada sesuatu kejadian yang unik di sini di ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi saudara, ceritanya ayah Saul kehilangan keledai-keledai betina lalu Saul diperintahkan untuk cari. Berapa lama carinya? Kalau nanti kita baca kita akan tahu ternyata bahwa waktu Saul itu mencari bukan 1 hari. Singkatnya, sehari sebelum Saul itu sampai di rumah Samuel, Tuhan berbicara kepada Samuel supaya dia mempersiapkan makanan. Ini yang amazing, mempersiapkan makanan. Kita melompat ke ayat yang ke-22.
Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, ceritanya udah sampai di rumah Samuel, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di antara para undangan. Jadi rupanya Samuel itu disuruh Tuhan bukan hanya mempersiapkan makanan, tetapi dia disuruh mengundang beberapa orang, dan Alkitab menuliskan banyaknya kira-kira 30 orang, saudara. Jadi ada 30 undangan. Siapakah 30 undangan? Orang-orang penting yang dipersiapkan oleh Samuel. Lalu di ayat 23, berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Jadi Samuel udah pesen nih sama kokinya, sama juru masaknya, ini makanan-makanan ini siapin, nanti kalau aku pesen kamu keluarin. Makanan apa? Ayat yang ke-24 menceritakan lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Saudara, tidak pernah terbayang, Anda membayangkan Saul, coba kita bayangkan Saul ya. Hari itu dia datang kepada Samuel, tidak pernah terfikir bahwa hari itu akan merubah nasibnya seumur hidup. Tidak pernah terbayang dalam pikirannya. Saul itu berkata begini, siapakah aku? Bukankah aku ini dari suku yang paling kecil? Sudah dari suku yang paling kecil, dari kelompok yang paling kecil lagi. Jadi bagaimana mungkin aku dari yang paling kecil, yang tidak masuk hitungan, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dikenal orang, aku bisa dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Tidak pernah terfikir dalam bayangan Saul bahwa hari itu nasibnya akan berubah. Hari itu peruntungannya akan berubah dari yang suku yang paling kecil yang tidak diperhatikan orang tiba-tiba diangkat Tuhan menjadi raja. Nah, mari saya ceritakan secara ringkas dari summary dari semua cerita ini. Hari itu ayah Saul kehilangan keledai-keledainya. Kemudian dia suruh anaknya yaitu Saul untuk mencari. Dia bilang ambil satu pegawai untuk nemenin kamu cari nih keledai-keledai papa. Dia bilang begitu. Kemudian Alkitab menceritakan saudara di ayat yang keempat sampai ke ayat yang kelima bahwa mereka itu melakukan perjalanan sampai ke 3 state atau mungkin bahasa lain sampai ke 3 provinsi. Perjalanan dari provinsi ke provinsi yang lain bukan pakai mobil saudara, jadi memakan waktu berhari-hari. Sampai Alkitab itu menuliskan bahwa persediaan roti mereka itu sudah hampir habis. Nah, kemudian ketika persediaan roti mereka sudah hampir habis, mereka bisa aja untuk beli lagi. Tetapi Saul berkata begini, saya pikir waktunya kita mending pulang. Kenapa? Karena nanti aku khawatir, jangan-jangan papa itu akan khawatir. Bukan lagi khawatir soal keledainya, tapi khawatir karena kita nggak pulang-pulang. Jadi asumsi yang saya terima bahwa mereka telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari keledai. Tidak disebutkan berapa hari persisnya, tapi pasti berhari-hari. Nah, ketika mereka ada di satu daerah, bujangnya bilang begini, wah mumpung udah jauh nih, udah sampai di sini. Dengar-dengar ada seorang pelihat, seorang nabi Tuhan di daerah ini. Nah, itu ceritanya. Ada seorang pelihat, seorang nabi Tuhan di daerah ini, yaitu Samuel. Apakah tidak rugi kalau kita ini sudah jauh-jauh sampai sini, kita tidak mampir aja ke rumahnya dia. Kita minta petunjuk Tuhan mengenai perjalanan kita bagaimana. Apakah kita akan berhasil menemukan keledai-keledai itu. Jadi motivasi pertama kali mereka tidak pernah terfikir lalu tiba-tiba bujangnya Saul memberikan usulan. Kita ini udah berhari-hari, udah jauh-jauh sampai di sini. Lah mumpung dengar-dengar kan adanya nabi di sini. Yuk kita mampir. Gitu ceritanya. Nah, Saul bilang begini, tapi kalau kita mampir, kita ini loh sudah tidak punya roti. Apalagi yang kita mau bawa untuk kasih hadiah buat nabi itu. Lalu bujangnya bilang gini, aku sih masih punya setengah sikal perak. Dia bilang gitu, masih ada perak. Nah ini aja udah kita kasih buat dia untuk persembahan. Jadi hari itu secara spontan, ide itu muncul lewat hatinya bujangnya Saul. Kemudian dari ide itulah hari itu mereka datang mampir ke rumah Samuel. Dan pada hari itu masakannya sudah disiapkan. Dari kapan? Alkitab menuliskan sehari sebelumnya.
Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana cara Tuhan tanpa kita sadari mengatur waktu sedemikian persis dan tepat. Dan ketika Saul datang tiba di rumah Samuel, Samuel tahu dialah yang dipilih oleh Tuhan dari suku Benyamin untuk menjadi raja. Saudara, amazing bahwa sesuatu yang spektakuler, bagaimana seorang dari sebuah suku atau bangsa atau bahkan keluarga yang tidak terkenal, dari sebuah kelompok yang tidak masuk hitungan, hari itu tiba-tiba dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Melalui sebuah kejadian, kalau kita runtun, maka Saul itu kalau misalnya di interview zaman sekarang, saya pikir kalau saya jadi Saul, saya akan berterima kasih kepada siapa, saudara? Kepada keledai-keledai yang hilang. Anda bisa memikirkan dan membayangkan, kalau tidak ada kejadian keledai hilang, tidak akan sampai kepada Saul diurapi menjadi raja. Dari sini kita bisa menangkap satu pelajaran, bahwa sekalipun ada kejadian yang dalam tanda kutip tidak enak, Roma 8 ayat 28 menceritakan Tuhan itu turut bekerja di dalam semuanya buat saudara dan saya yang dicintai Tuhan. Percayalah bahwa ketika hari ini kita sedang dalam kondisi tidak enak, entah karena kita tuh sedang dibatasi kegiatan kita, COVID dan semua dampak yang dimunculkan, baik itu mengimbas kepada krisis moneter, semuanya tidak enak. Tetapi percayakah saudara bahwa sebuah kejadian yang tidak enak sekalipun tidak pernah kita munculkan dalam bayangan kita, tetapi Tuhan turut terlibat di dalamnya. Kejadian yang tidak enak bisa ujung-ujungnya mengarah kepada destiny yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Kejadian yang tidak enak, siapa tahu bahwa ujungnya ternyata adalah penggenapan janji dan panggilan Tuhan buat kita. Siapa tahu bahwa ujungnya adalah sebuah breakthrough yang besar yang mengubah nasib saudara dan saya. Nah, itu yang terjadi. Tidak pernah terfikir di dalam pikiran Saul bahwa ya ampun, gara-gara keledai hilang, aku tuh sampai ke sini. Dan sampai ke sini, aku nasibnya berubah. Itulah satu pelajaran pertama yang Tuhan kasih lihat melalui kisah ini, saudara. Tidak pernah terfikir cuman cerita sederhana seekor keledai yang hilang. Ujungnya sesuatu yang besar. Sekaligus ini memberikan pelajaran kedua buat kita. Pelajaran apa? Seringkali seperti saya bilang, kita itu kepingin tahu apa kehendak Tuhan di masa depan. Apa maunya Tuhan buat saya di waktu ke depan. Banyak kita mempertanyakan sampai kapan ini selesai. Percayalah bahwa keledai hilang berujung pada breakthrough. Amin, saudara. Pelajaran yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah begini. Kita tidak perlu bingung dengan kehendak Tuhan 20 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Seperti halnya Saul, kenapa dia berhasil diurapi menjadi raja? Karena kuncinya di ayat yang ketiga. Ketika di ayat ketiga dituliskan, ayah Saul menyuruh dia untuk cari keledai-keledai yang hilang itu. Ada sesuatu yang menjadi hal yang mengganggu pikiran saya. Saya tuh sempat mikir begini, saudara. Papanya Saul ini kan kaya gitu loh. Terus kemudian ngapain sih? Kalau memang sekaya itu kok bingung dengan urusan keledai-keledai beberapa ekor yang hilang. Ya udah biarin, ikhlasin. Lah wong kaya. Nah, ini yang mengganggu pikiran saya. Terus kemudian hal lain yang juga mengganggu pikiran saya, dia sampai ngebela-ngebelainnya ya untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Mbok iya cukup tau bujangnya yang disuruh. Ngapain mesti anaknya juga ikutan? Sebagai catatan, Saul ini anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Jadi Anda bayangkan, kalau misalnya cuman keledai namanya orang kaya, ya udah bujangnya aja lah. Kalau memang mau cari bujangnya aja cukup. Ngapain ngerepotin anaknya? Dan Alkitab menceritakan tentang Saul loh di ayat 2. Ganteng, gagah, perkasa.
Waduh, masa ganteng gagah perkasa urusannya suruh cari keledai. Itu saya membayangkan. Tetapi hal yang dari ayat yang ketiga ini loh, yang membukakan breakthrough yang besar. Inilah respon yang saya berharap saudara dan saya tiru pada masa-masa seperti ini. Ketika semua keadaan serba tidak enak, saudara, kita mempertanyakan sampai kapan badai ini terjadi dan apa maunya Tuhan. Apa yang akan terjadi, apa sih kehendaknya Tuhan kok semua ini diizinkan terjadi. Daripada kita terus mempertanyakan dan kita terus stres dan kita terus berputar-putar di dalam angin puting beliung pertanyaan dan kebingungan. Mari kita belajar seperti Saul. Alkitab menuliskan Saul itu mau loh saudara, mau untuk melangkah cari keledai. Anda pernah membayangkan nggak Bapak Ibu bahwa ketika Saul itu mencari keledai berhari-hari, dia bisa aja stres dan dia bisa aja frustrasi loh. Berhari-hari cari keledai di mana-mana. Nggak ketemu-ketemu saudara. Dari sampai 3 provinsi loh. Saya bisa membayangkan kalau saya jadi Saul, saya bisa ngomel-ngomel, saya bilang begini. Keterlaluan loh ini papa. Mbok ya suruh bujang-bujangnya aku disuruh turun tangan. Ngerepotin beneran. Saudara pernah membayangkan nggak bahwa kemungkinan juga keledai-keledai itu hilang karena kesalahan atau kecerobohan si papa sendiri. Karena kecerobohan papanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita itu dalam tanda kutip seperti terperangkap di dalam sebuah keadaan yang berat. Kita itu seperti terjebak di dalam sebuah keadaan yang tidak enak, yang kita tidak suka. Gara-gara kecerobohan orang lain. Gara-gara kesalahan seseorang yang lain. Saya ingat bagaimana ada seorang istri menginvestasikan sejumlah uang dalam sebuah investasi money game tanpa rundingan dengan suami. Uang tabungan dikuras, dimasukkan ke dalam investasi itu. Alhasil ketika itu hilang, orang yang menanamkan itu dalam arti company itu tiba-tiba tutup dan kemudian orangnya lari. Wanita ini kebingungan. Akhirnya mau tidak mau dia cerita dengan suaminya. Wah, ceritanya suaminya marah besar. Bukan cuma sekedar marah, sampai kecewa dan kepahitan sama istrinya. Bahkan sampai dalam tanda kutip hampir menceraikan istrinya gara-gara ini. Dan suaminya merasa bahwa aku ini jadi susah gara-gara tingkah istriku yang tidak mau rundingan, yang ambil keputusan sendiri. Tapi saya mau bicara pada Bapak Ibu semuanya. Seandainya saudara pun terjebak seperti Saul dalam sebuah keadaan bukan karena kesalahan saudara tapi karena kesalahan orang lain. Saudara kita harus tetap percaya bahwa di dalam hal yang salah pun seperti tadi saya bilang hilangnya keledai-keledai itu. Kalau kita bisa bereaksi seperti Saul, kita akan berujung pada breakthrough. Kita akan melihat ujung yang indah. Akhir story yang luar biasa. Nah, yang amazing dari cerita Saul ini adalah bahwa walaupun dia itu anak orang kaya, anak sematawayang laki-laki, kemudian gagah, ganteng, perkasa yang sebetulnya bukan untuk urusan cari keledai ya, mestinya ya untuk urusan yang keren dikit kayak untuk urusan yang gagah sedikit, masa cari keledai. Itu mah untuk bujang aja udah cukup. Ini loh Bapak Ibu, saya belajar satu wisdom yang Tuhan ajarkan melalui cerita ini, bahwa destiny yang besar yang dialami oleh Saul menjadi raja, seringkali itu dimulai dari kesediaan, kerelaan kita untuk melakukan hal-hal kecil yang sepele, yang kadang-kadang kita berpikir nggak ada hubungannya sama destiny yang besar. Berapa banyak kita tuh mempunyai impian-impian yang besar. Dan seringkali kita itu kepinginnya melakukan sesuatu yang langsung besar, yang langsung viral, yang langsung boom. Tetapi kisah ini mengajarkan ke kita bahwa tanpa kita sadari seringkali destiny yang besar itu dimulai dari sesuatu yang sepele. Nah, kita ini seringkali menghina yang sepele, kita ini sering meremehkan yang sepele, bahkan kita ini tidak suka dengan yang sepele. Tetapi Saul mempunyai satu sikap rela. Walaupun menurut dia kerjaan untuk cari keledai itu dalam tanda kutip nggak matching ya dengan dia punya kegagahan. Tetapi dia itu rela dengan ikhlas untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kemudian dia mengalir aja dari situ, mengalir. Tuhan kemudian menaruh inisiatif
di hati bujangnya. Inisiatif untuk ketemu dengan Samuel. Sebetulnya tujuannya untuk mencari pimpinan Tuhan, cari keledai, mengenai keledai. Ternyata ujungnya berakhir jauh lebih daripada apa yang diharapkan. Ini loh yang saya ingat bahwa firman Tuhan itu mengatakan bagi Tuhan yang dapat mengerjakan, melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, kita punya visi dan mimpi yang besar tuh harus karena kita punya Tuhan El Shaddai yang maha besar. Tetapi seringkali kita mencari kehendak Tuhan yang langsung gede-gede. Apa kehendak Tuhan di 20 tahun ke depan dengan kondisi seperti ini, sampai kapan badai akan terjadi? Padahal kita bisa memulai dari hal-hal sepele yang bisa kita kerjakan. Mohon maaf kalau misalnya saudara dengan PPKM dan sebagainya semuanya serba di lockdown. Ketika saudara bertanya sampai kapan badai ini terjadi, daripada bingung terus sampai kapan badai ini terjadi, sampai kapan seperti ini, apa yang nasib saya nanti ke depan, bagaimana nasib keluarga saya. Daripada seperti itu, apa kegiatan atau hal sepele yang ada di hadapan saudara yang saudara bisa lakukan? Bahkan saudara berpikir, nggak ada koneksinya sama mimpi saya, Bu. Nggak ada hubungannya sama visi saya. Saudara, kalau apa yang ada di tangan saudara, itu yang saudara bisa lakukan. Mari kita punya sikap seperti Saul, rela dengan ikhlas, mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, dengan rajin, seperti untuk Tuhan. Itulah kata firman. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Setia dengan yang kecil. Lakukan seperti untuk Tuhan. Engkau akan dipercaya hal yang besar. Ketika saudara dengan rajin, rutin ya, membosankan, tidak ada titik terang, terus begini, dicari-cari di 3 provinsi, nggak ketemu juga. Anda tidak akan pernah tahu. Di tengah perjalanan, Tuhan menaruh sesuatu di hati seseorang. Entah itu seorang bos yang akan memberikan saudara kepercayaan besar. Entah itu seorang pengusaha yang akan memberikan saudara jalan. Entah itu seseorang yang akan dipakai Tuhan untuk membawa saudara ke sebuah perjalanan yang lebih besar untuk mengangkat saudara. Tetapi semuanya dimulai dari sesuatu yang sepele. Yang remeh, yang kita buang, yang kita anggap nggak ada hubungannya. Kalau hari ini sesuatu yang sepele, itu cuman cuci pakaian, karena nggak bisa ngapa-ngapain, masak, lakukanlah dengan ikhlas seperti untuk Tuhan. Anda memasak, saya punya seorang teman, gara-gara kena lockdown jadi kreatif ya, sering bikin roti. Saudara, Anda tidak akan pernah tahu ketika dia bikin roti, dia mulai buka PO. Mungkin yang pesan juga nggak banyak karena semua pada bikin roti sendiri-sendiri, semua masak sendiri di rumah. Kalau itu yang bisa saudara dan saya lakukan, mari kita lakukan. Anda nggak akan pernah tahu. Ketika Anda jual PO cuma 1-2 orang, Anda tidak akan pernah tahu. Suatu hari Tuhan menaruh nama saudara, Tuhan menaruh wajah saudara, atau Tuhan menaruh sebuah inisiatif di hati seseorang. Bisa itu saudara, bisa itu orang dekat saudara, bisa itu siapapun, bisa itu orang yang pesan orderan dari saudara yang cuma 1-2 orang. Tuhan bisa pakai itu, yang nanti tanpa saudara dan saya sadarin, Anda dan saya digiring sampai tiba-tiba seperti mimpi. Nasib kita dirubah oleh Tuhan dalam sekejap mata. Tetapi polanya adalah seperti ini. Kalau saudara berkata, Tuhan berbicara, saya akan diberkati, pekerjaan saya akan menjadi besar. Boro-boro pekerjaan besar, Bu Ruth, ini semua aja nutup semua pintu, gak ada pintu yang terbuka, keadaan makan sulit. Saudara, kalau Anda bisa lakukan yang kecil hari ini, mulailah dari yang kecil. Anda ingat cerita tentang Daud mengalahkan Goliat? Daud mengalahkan Goliat tidak pakai granat, tidak pakai meriam, tidak pakai pakaian Saul yang gagah perkasa. Daud mengalahkan Goliat adalah dengan batu kecil yang dia bisa terima dan dia bisa dapatkan di dekat dia.
Saudara, menjatuhkan Goliat itu adalah bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah melangkahlah dari apa yang ada di tangan saudara. Jalani dengan ikhlas apa yang ada di tangan saudara. Untuk seketika, kelihatannya mimpi kita begitu jauh. Untuk seketika, kelihatannya Tuhan tidak bekerja. Tidak, saudara. Seringkali kita menginterpretasikan kehendak Tuhan itu salah. Kita maunya yang langsung besar. Kalau Tuhan berbicara kamu akan jadi raja, langsung kita itu tiba-tiba kedatangan orang, kita dipromosikan, diarak menjadi raja. Ketika Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, kita langsung mikirnya tiba-tiba ada seseorang yang memberikan modal gratis tanpa perlu utang. Saudara, kita tuh membayangkan seperti itu. Padahal pola kerja yang Tuhan tunjukkan, seringkali destiny yang besar dimulai dari hal yang sangat sepele, yang bahkan kadang-kadang kita berpikir tidak ada hubungannya. Apa hubungan keledai dengan Saul menjadi raja? Keledai hilang, ke ujungnya lari ke Saul menjadi raja. Tetapi kelebihan Saul di cerita ini, dia menjalani satu demi satu. Dia ikutin aja step-step yang Tuhan kasih, yang ada di depan matanya dia, yang ada di hadapannya dia. Apa yang ada di hadapan saudara, jalani satu-satu. Kita tidak akan pernah tahu, ujungnya akan membawa kita pada sebuah hal yang luar biasa. Seperti mimpi, kata Alkitab. Apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, itu yang diberikan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kitab 2 Tawari mengatakan begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati, mencari Dia. Dan Tuhan akan memberikan seluruh kekuatannya, dunamosnya. Artinya begini, kalau kita hal yang sepele kita kerjakan dengan segenap hati, Tuhan akan mensupport, Tuhan akan mengerahkan segala kekuatan dan dukungannya buat kita. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memikirkan. Kelihatannya Tuhan tidak melakukan apa-apa, tetapi sebetulnya tangan Tuhan sedang mengatur dan menenun, sedang merangkai story-nya ini loh nak, ujungnya ke sini. Coba kalau Saul nggak mau cari keledainya, dia nggak akan pernah ketemu dengan Samuel. Saudara, saya percaya ada destiny besar yang Tuhan siapkan. Walaupun hari ini kita diizinkan mengalami seperti kehilangan keledai. Tetapi saya ingin men-challenge dan mengajak saudara, jalani pekerjaan mencari keledai saudara. Walaupun itu tidak enak. Mari kita rela dengan ikhlas menjalani pekerjaan keledai kita. Seorang hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, kita seringkali berkata begini, what is the will of God for the next 20 years? Apa kehendak Tuhan untuk 20 tahun ke depan? Dan dia bilang, kamu mau tahu kehendak Tuhan? Lakukan the next thing. Do the next thing. Lakukan hal yang selanjutnya yang kamu bisa kerjakan. Kalau Tuhan itu bisa ngobrol dengan saudara dan saya, mungkin Tuhan itu mau bilang begini sama kita, aduh nak, kamu itu loh bingung aja mempertanyakan sampai kapan COVID ini selesai. Nanti gimana setelah COVID ini, apa rapture ya? Apakah ini sudah rapture? Apakah kita masuk masa aniaya? Apakah antikris akan datang? Apakah tribulasi sedang terjadi? Saudara, kalau Tuhan itu bisa ngobrol dengan secara fisik dengan kita, Tuhan tuh ngomongin kamu tuh lo bingung itu ay. Padahal kalau kamu tuh ngelakukan yang simple yang aku sekarang udah kasih ke kamu di tanganmu itu kamu lakukan. Kamu tuh lo sudah mulai menyicil. Istilahnya kamu tuh sudah mulai menjalani perjalanan yang aku rangkai buat kamu tuh lo. Untuk sampai kepada kehendakku. Lah selama kita ngomel terus bertanya terus, kenapa ya, kok begini ya, kok putar-putar begini, sampai kapan ya, apakah begini, apakah rapture akan datang, apakah Tuhan akan datang, apakah antikris sudah terjadi. Saudara, kita bingung, sementara kita bingung, kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kalau saja kita udah ada di depan harus mencari keledai, kita jalankan, perjalanan kita mungkin udah separuh gitu loh. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara semua hari ini, mulai apa yang ada di tangan saudara. Lakukan dengan ikhlas, dengan setia, dengan segenap hati, dengan sukacita seperti untuk Tuhan.
Ingat saudara, bagian Tuhan adalah merobohkan Goliat dan mengangkat Daud menjadi raja. Bagian Tuhan juga mempersiapkan Samuel. Tuhan berbicara, menaruh nama Saul di hati Samuel. Samuel mempersiapkan orang-orang yang datang tuh siapa? Tua-tuanya Israel. Jadi tepat waktu Saul dipromosikan langsung di depan 30 orang. Itu yang akan Tuhan lakukan. Mulailah dengan apa yang ada di tangan. Berhenti terus bingung, berhenti terus mencari yang jauh-jauh. Apa yang ada di depan saudara. Start dari situ. Itulah kehendak Tuhan buat kita. Dan izinkan Tuhan akan merangkai dan menggiring saudara dan saya. Sampai pada akhirnya kita mencapai destiny yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Kami melakukan apa yang ada di tangan kami. Walaupun sederhana, walaupun kelihatannya sepele dan tidak ada hubungan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan merancang semuanya secara indah. Engkau turut campur dalam segala perkara untuk mendatangkan hal yang baik, yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.